Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya ONJ88 atau Rias Nirojaya 88. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan satu sepeda motor KLX. Di sini as pemutar roda yang bagian gear kecilnya ini teman-teman sudah selek atau dull di bagian gigi pengaitnya ya teman-teman. Jadi di sini kita mengakali dengan cara menggerinda di bagian asnya, lalu kita sesuaikan bagian gearnya juga kita las seperti ini ya. Kita menyesuaikan asnya sama gearnya ya teman-teman. Kita gerinda bagian pinggir-pinggiran, kita bentuk menjadi oval ya teman-teman. Lalu untuk gear pemutarnya juga kita las bagian dalamnya, lalu kita kikis menggunakan kikir. Kita rapikan agar bisa berbentuk sama persis dan presisi seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, cara ini kita lakukan hanya untuk sementara ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita pasangin dulu bagian ininya. Ketika digerinda dilepas ya, karena kalau nggak dilepas bisa berbahaya, bisa merusak ya bagian karet seal as pemutar rodanya ini ya teman-teman. Jadi teman-teman, ini hanya sebuah trik atau cara sementara yang bisa kita gunakan jika jauh dari bengkel ya teman-teman. Di sini bengkel saya juga kan bengkel kecil, jadi belum ada peralatan yang lengkap. Yang ada hanya kita bisa melakukan pengakalan atau modifikasi seperti ini ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share ya, agar saya lebih semangat mengupload konten-konten yang bermanfaat. Jadi teman-teman, di sini kita pasangin dulu karet seal bagian gear pemutar rodanya ini. Kita gunakan palu ya teman-teman, tapi harus berhati-hati. Ini biasanya bisa juga kita gunakan kayu yang kuat untuk bagian ini ditekan lalu dipukul-pukul ya. Setelah kita merasa sudah cukup, kita pasangin dulu bagian, ada bos juga ya teman-teman. Kalau untuk KLX yang model kayak gini nih, ada dia punya bos kayak gini nih. Ya, kita pasang kembali pada posisi semula. Lalu gear pemutar rodanya ini kita pasangin dulu juga. Jangan lupa rantainya kita taruh dulu ya teman-teman. Kita pasangin dulu rantainya. Kita sesuaikan ya agar masuknya presisi. Jadi teman-teman, ini kualitas pengelasan, kan pengelasan itu kualitasnya nggak begitu sempurna ya. Jadi pemakaian seperti ini mungkin bertahan paling lambat 1 minggu. Dan bisa dipakai jalan. Kalau jalan medan yang mulus bisa bertahan lah, bisa sampai sebulan. Tapi berhubung untuk keamanan ya, saya kasih saran kalau bisa dibawa ke rumahnya terus diparkir dulu. Ketika mau sudah siap untuk dibongkar ya langsung saja diganti as pemutar roda ya teman-teman. Nah, ini gearnya kita pasangin. Tadinya kan belum dilonggarin rodanya sehingga nggak bisa dipasangin. Ini udah bisa dipasangin ya teman-teman. Setelah dipasang, jangan lupa juga ini penguncinya. Penguncinya kita pasang agar menahan gearnya supaya tidak keloncat ya. Jadi ketika saya melakukan gerinda ini teman-teman, saya menyisakan tempat untuk pemasangan spi atau semacam pengunci.
Seperti ini ya teman-teman. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua subscriber saya dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak sudah sering menonton dan mengikuti channel YouTube saya. Jika ada yang bermanfaat, silahkan diambil ilmunya lalu dipakai. Sedangkan jika teman-teman merasa bahwa ini sebuah kesalahan atau kekurangan, teman-teman bisa menambahkan melalui kolom komentar. Oke teman-teman, ini pengen kita coba ya, apakah sepeda motornya bisa jalan apa tidak bisa. Oke teman-teman, tapi rasanya saya melupakan sesuatu ya. Ini roda belakangnya belum dikencangin baut murnya ya. Mur sama bautnya. Kita setel dulu rantainya lalu kita kencangin. Setelah itu kita akan melakukan test ride ya, atau coba dijalankan sepeda motornya. Di sini bengkel saya sangat sederhana ya teman-teman, karena memang saya masih merayap dari nol, jadi kita masih punya banyak kekurangan. Untuk masalah suku cadang saya belum punya. Kalau untuk masalah kerja bisa-bisa saja kita kerja, tapi masalah suku cadang ini yang terkadang menjadi pembatas ruang gerak saya di sini ya teman-teman. Jadi banyakkan sepeda motor kalau saya servis, banyakkan kalau yang saya bisa perbaiki ya saya perbaiki, yang bisa dimodifikasi ya dimodifikasi seperti itu. Sedangkan jika ada teman-teman atau pelanggan yang datang terus ingin mesinnya diservis ya, biasanya saya bongkar dulu. Jika ada kerusakan, kita carilah suku cadangnya di tempat lain atau di kota. Seperti itu. Oke teman-teman, ketika saya melakukan pengencangan baut as belakangnya ini teman-teman, ternyata baut sama maksud saya baut yang berada pada gear belakangnya, gear besarnya ini teman-teman longgar ya teman-teman. Jadi kita kencangin dulu sebelum kita melakukan pengetesan seperti itu. Di sini kita kencangin dulu menggunakan kunci 12 ya. Oke teman-teman, sedikit saya tambahkan lagi. Kalau untuk pengencangan menggunakan impact seperti ini, biasanya saya gunakan hanya untuk mengencangkan, melancarkan putaran daripada mur dan baut ya. Untuk pengencangan yang sebenarnya biasanya saya gunakan kunci shock atau kunci ring pas ya. Seperti itu. Oke teman-teman, setelah selesai kita akan melakukan pengetesan apakah yang kita modifikasi ini berfungsi atau tidak ya teman-teman. Jadi umur dari modifikasi saya ini paling lambat ya, paling cepat 1 minggu, paling lambat sebulan. Jadi tujuan dari modifikasi ini hanya bertujuan untuk memakai sementara agar bisa dibawa ke bengkel yang menyediakan suku cadang ya teman-teman. Karena kalau untuk sepeda motor yang tipe seperti ini teman-teman, terkadang susah juga nemuin suku cadangnya di kampung saya ya teman-teman. Jadi kita harus beranjak ke kota ya. Jaraknya mungkin kurang lebih itu ada sekitaran 50-an kilometer ya teman-teman, dari rumah saya ke bengkel yang menjual suku cadang sepeda motor KLX. Sementara juga karena saya banyak kerjaan, jadi saya nggak begitu siap untuk membongkar ya. Oke teman-teman, saya rasa mungkin sekian ya sedikit ulasan dari saya tentang cara bagaimana mengakali as pemutar roda sepeda motor KLX.
Akhir kata, saya Oreas Agustinus Tahau mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan teman-teman ke channel YouTube saya. Oke, akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Bye-bye semuanya ya.